Cek 1 2 3. Bagaimana? Apakah suara Mimin bisa dengan sopan nyampai ke telinga Anda? Terus nggak ada bunyi ngik-ngik gitu. Something happened with dengan jaringannya. Kenapa ini? Sambil menunggu temanmu yang lain ya. Nggak tahu kenapa dia menjadi begini ya. Dia sedang berjuang sama sinyal saat ini. Biasanya tidak seperti ini. Sambil menunggu ya, ini Mimin sedang berjibaku dengan sinyal. Ini tiba-tiba sinyalnya menjadi aneh. Padahal di rumah dia minta password lagi. Aneh nggak tuh? Itu aneh banget. Nah, yang ini sudah lumayan. Kita mau cek dulu jaringannya. Semoga sudah baik. Aneh ya. Sesuatu yang di luar dugaan terjadi. Sebentar ya teman-teman ya. Teman-teman boleh sambil sambil mungkin bertanya-tanya. Min Kubing hadir, puji Tuhan. Ya ini aneh sekali. Di rumah sendiri tiba-tiba minta password ulang. Itu sepertinya sangat sungguh sesuatu. Untuk perangkat yang lain sih. Baiklah kalau begitu. Kita lihat chat kalian apa aja sih, sebentar ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir. Adminnya dari awam, Pak Romo nih, adminnya awam. Min, dari buku yang judulnya apa, Min?
Ini judul bukunya. An Exorcist Tells His Story, ya, atau kisah seorang eksorsis kalau dalam bahasa Indonesianya. Tulisan daripada Father Gabriel Amort. Ya. Min, kalau awam yakin nih bahas demon, ya diyakini aja gitu. Ya, kalau nggak dibahas, siapa lagi mesti bahasnya kan? Kalau menunggu romo-romo eksorsis, padahal romo eksorsis jumlahnya di Indonesia cuma berapa gitu kan? Bakal lama sekali. Ya udah, kita sharing-sharing dari bukunya aja. Ya, kita baca dari buku Father Gabriel Amort dan juga dari Monsignor apa yang kemarin kita bahas, Monsignor Stephen G. Rossetti, sekedar baca saja. Ya. Sambil kita sharing beberapa pengalaman kita begitu. Oke. Sama teman-teman juga bisa sharing. Mungkin ada pengalaman juga tentang mungkin pernah mengalami kerasukan atau melihat temannya kerasukan dan sebagainya ya. Oke, baik, kita mulai saja ya. Sepertinya ini memang jaringannya something happen ini. Aneh ini. Oke lah. Sekarang kita masuk kepada buku ya, langsung ya. The Power of Satan, atau kuasa setan atau kuasa kegelapan. Tapi sebelumnya kita mau doa dulu. Kita siapkan hati kita. Oke, baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa melawan pengaruh kuasa iblis. Tuhan yang Maha Kuasa, yang membebaskan umat-Mu dari belenggu musuh dan melalui putra-Mu telah mencampakkan setan seperti kilat. Bebaskanlah kami, putra-putrimu, dan juga seluruh keluarga kami dari setiap pengaruh roh jahat, terutama roh kematian, roh penyakit, roh keputusasaan, kebingungan, perpecahan, kecemasan, keserakahan dan ketidakadilan, ketakutan, kemarahan, kebencian, nafsu, kemalasan dan kesombongan. Perintahkanlah agar setan pergi menjauh dari kami, dari keluarga kami, dan dari semua orang yang kami cintai dengan kuasa putra-Mu. Selamatkanlah kami dari imajinasi setan dan kegelapan. Penuhilah kami dengan terang Roh Kudus, agar kami dan semua kerabat pada malam hari ini, terutama semua yang Engkau undang Tuhan untuk hadir mengikuti live pada malam hari ini, dilindungi dari semua jerat licik si jahat. Anugerahilah malaikat yang akan selalu berjalan di depan dan menuntun kami ke jalan kebenaran sepanjang hari hidup kami, untuk menghormati nama-Mu yang mulia, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Bunda Maria doakan kami. Malaikat Agung Mikael, berperanglah bagi kami. Para malaikat dan orang kudus, terutama malaikat pelindung kami, berjaga-jagalah bersama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke teman-teman semua, apa kabarnya? Mimin percaya pasti kalian semua sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Untuk yang merayakan Waisak, selamat Hari Raya Waisak ya. Ya siapa tahu di sini ada teman-temanmu yang merayakan Waisak ya. Atau ada keluarga yang merayakan Waisak. Oke, malam ini kita membahas tentang apa, Min? Nah, ini kita akan membahas tentang The Power of Satan, atau kuasa setan. Ya. Nah, kita lihat di sini ya. Mana cincin Mimin? Nah, kita pakai dulu cincinnya. Sebentar, kita lihat pertanyaanmu apa ini pertanyaannya. Iya, kita sharing. Iya, Mimin juga sharing pelayanan doa pelepasan. Min pernah mengalami orang kerasukan pada saat misa berlangsung? Pernah juga, ya. Min, apakah orang yang kerasukan imannya lemah, makanya gampang kerasukan? Di satu sisi, walaupun tidak bermaksud menghakimi, bisa jadi imannya lemah juga. Tapi di samping itu selalu ada pintu masuk atau media bagi si jahat untuk bisa
masuk ke dalam tubuhmu. Nah, kemarin kita sudah belajar beberapa jenis kerasukan ya, atau intervensi roh jahat. Yang pertama investasi atau pendiaman ya. Pendiaman, jadi roh jahat bisa berdiam di benda tertentu yang menjadi jimat, boneka, terus benda-benda antik, benda-benda angker atau tempat-tempat angker, rumah angker, daerah angker, pohon angker dan sebagainya, itu investasi. Yang kedua obsesi, ketika roh jahat intervensi dalam melalui menguasai imajinasi, emosi manusia ya. Nah, ini yang hampir tidak kentara, tahu-tahu orangnya bisa bunuh diri atau diarahkan untuk membunuh orang ya. Yang ketiga bentuk opresif ya, kerasukan pada tingkat hingga menimbulkan serangan fisik pada tubuhnya, misalnya disantet, diguna-guna dan sebagainya. Atau ada setan yang nempel di tubuh orang tersebut dan memberikan pengaruh buruknya pada fisik ya. Terus yang terakhir kerasukan beneran, yang ketika sering kalian tonton itu ya, atau mungkin pernah mengalami, atau mungkin temanmu atau keluargamu amit-amit gitu ya, ketika mulutnya dan tangannya digunakan oleh si jahat untuk ngomong sembarangan, menghujat, berontak dan sebagainya, dan bergerak-gerak, berontak dan melakukan sesuatu. Nah, itu possession. Oke, baik. Nah, jadi itu ada medianya ya. Ada medianya, ada pintu masuknya. Misalnya dia sering pergi ke dukun, dia pegang jimat, dia menyembah berhala, dia terlibat di okultisme. Nah, dia juga mungkin bahkan membuka dirinya terhadap pesugihan, atau bahkan mungkin iseng-iseng main jelangkung, main papan wiji ya, atau ikut bela diri yang ngisi-ngisi tenaga dalam, atau minta dibukain mata ketiga dan sebagainya. Itu juga bisa menjadi pintu masuk bagi iblis. Juga yang jadi lagi tenar sekarang apa, astral projection gitu ya. Gitu ya, jadi lagi tenar itu sekarang. Nah, itu juga bisa menjadi pintu masuk bagi iblis. Oke, kita lihat lagi. Mimin dari STFTK, iya, STFT Widya Sasana Malang. Min, jadwal labnya berubah-ubah Kak? Enggak, dia minggu malam itu untuk katekismus gereja Katolik setiap jam 10.15, dan malam Jumat untuk demonologi sama jam yang sama. Kalau seandainya Mimin enggak hadir di hari yang sudah ditentukan, biasanya ada halangan kenapa-kenapa, jadi besoknya lagi gitu ya, jadi selalu mundur 1 hari ya. Min, orang yang tidak pernah kerasukan itu apakah imannya kuat atau gimana Min? Iman yang biasa-biasa saja pun sebenarnya bisa nggak kerasukan. Normalnya manusia, apalagi orang Kristen, apalagi mereka yang sudah dibaptis, tidak bisa kerasukan teman-teman ya. Karena kamu sudah dimaterai dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kamu milik Tuhan. Nah, bisa ada kemungkinan kemasukan jika kamu main-main lagi dengan pintu atau media yang telah disebut Mimin di atas. Seperti pergi ke dukun, ya, main hal-hal yang berhubungan dengan okultis, termasuk ramal-meramal, jelangkung, simpan jimat, dan sebagainya. Apalagi yang pesugihan atau membuka diri untuk kekayaan yang sampai menyembah setan, itu tentu bisa kerasukan. Normalnya kalau kamu rajin misa, apalagi kalau misa harian ya, rajin doa, dan rajin ngaku dosa, rajin baca kitab suci setiap hari, tidak ada satu kuasa jahat pun yang bisa menyentuhmu Kisanak. Bahkan santet pun ngacir ya. Iya. Ini akun penyembah setan kah? Bukan akun Katolik. Ini akun penyembah Tuhan Yesus dan akun Katolik ya. Jangan khawatir tentang hal itu. Ya, tapi kita membahas demonologi malam ini. Jangan khawatir. Justru kita mengusir setan, bukan menyembah setan di sini ya teman-teman ya. Ya. Iya, makanya aku tunggu kemarin nggak live hari Minggu, iya, karena bergeser. Karena aku pernah lihat orang kerasukan yang katanya 7 rupa. 7 rupa maksudnya 7 jenis ya. Ya, bisa jadi lebih banyak daripada itu juga kita pernah hadapi ya. Ini bukunya. Kalau bahasa Indonesia, kisah seorang eksorsis, bisa kamu cari di mungkin di toko kuning atau di toko hijau atau merah kuning hijau, terserah deh ya. Karena kemarin kehabisan stok yang Indonesianya, Mimin terpaksa beli yang masih ada stoknya, yaitu bahasa Inggris ya. An Exorcist Tells His Story. Oke, baik. Boleh mau screenshot dulu, silakan. Ini Ko Charlie kah? Bukan ya. Ini temannya Ko Charlie. Boleh di screenshot ya. Oke, baik.
kita mulai ya teman-teman. Nah, waktunya sudah bergeser ini. Ya, nggak apa-apa, karena Mimin juga mengalami sesuatu dengan HP. Ya. Oke, kita mau melihat tentang the power of setan atau kuasa setan. Apakah setan ada kuasanya? Tentu ada, namun terbatas. Kalau seandainya setan tidak dibatasi oleh Tuhan, enggak ada manusia yang bisa selamat atau hidup. Karena mereka lebih intelijen daripada kita, ya, lebih kuat daripada kita. Mereka itu levelnya malaikat, ya. Kita bukanlah apa-apa lawan mereka, hanya bulan-bulanan saja. Jadi walaupun mereka dilepas, tapi ekornya masih dipegang oleh Tuhan. Begitu. Ya. Jadi jangan khawatir bahwa kamu akan disemena-menakan oleh mereka tanpa perlindungan Tuhan sama sekali, kecuali kalau kamu membuka diri, benar-benar mengundang mereka. Maksud Mimin begitu. Nah, kita bahkan bisa melihat pada contoh ketika iblis minta izin sama Tuhan untuk menggoda Ayub, ya. Jadi seperti itu juga ada perizinannya, dan sekiranya Tuhan mengizinkan pasti ada tujuan dan maksudnya, yaitu untuk menguatkan iman kita juga, untuk memurnikan kita juga. Begitulah cara kita memandang misteri ini, ya. Apa yang tidak membunuhmu menjadikan engkau lebih kuat. Oke. Nah, dikatakan oleh Father Gabriel Amort, yang sudah almarhum ya beberapa tahun yang lalu, ya. Karena topik yang telah saya putuskan untuk dibahas dalam buku ini, katanya, ya. Jadi saya tidak dapat mengajukan pertanyaan teologis lain yang sangat menarik. Ya, maksudnya bagaimana, coba kita lihat. Saya hanya akan menyentuh, ya, poin-poin tertentu yang muncul akibat pengusiran setan atau eksorsisme. Ya, jadi sebenarnya ingin bahas banyak, tapi dia fokus pada eksorsis saja. Seorang pengusir setan dengan latar belakang teologis dan kitab suci yang kuat seperti Father Candido. Father Candido ini seniornya Father Gabriel Amort. Dikatakan di buku yang sebelumnya, dikatakan bahkan ini gurunya. Guru beliau, ya. Yang berbicara bukan berbicara sih, yang bergumul lah, yang bergumul dengan setan selama 36 tahun itu sangat memenuhi syarat untuk membuat beberapa asumsi mengenai topik-topik seperti dosa para malaikat pemberontak yang telah diabaikan oleh para teolog. Nah, ya. Dengan sebuah perkataan, kami nggak tahu. Jadi kita lihat maksudnya apa. Maksudnya begini, memang betul. Ini kita berbicara tentang misteri, tentang dunia atas, dunia astral, yang memang tidak banyak disebut di dalam kitab suci. Sehingga untuk bisa membahas hal ini, kita hanya bisa berpaling kepada mereka yang sehari-hari face to face atau bersemuka dengan kuasa kegelapan atau dengan setan. Jadi pengalaman-pengalaman mereka kita ambil dan kita lihat dalam terang kitab suci. Kitab suci berbicara apa tentang ini, para bapak-bapak gereja berbicara apa tentang hal ini, tulisan-tulisan para kudus berbicara apa tentang hal ini. Begitu. Jadi kita mengambil sedemikian banyak opini-opini, komentar-komentar, pengalaman-pengalaman mereka, sehingga kita bolehlah memberikan beberapa asumsi. Jadi bukan asumsi yang tidak berdasar sama sekali, teman-teman, ya. Oke. Jadi kita nggak boleh lagi mengatakan kita nggak tahu apa-apa tentang hal ini. Begitulah maksudnya. Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu mengikuti rancangan yang harmonis. Ini kenapa musiknya mati ya? Sebentar ya. Musik mati, kamu di mana? Kamu kenapa musik? Kita hidupkan lagi yuk. Apakah tadi tertekan? Ya, itu ya teman-teman. Dikatakan everything, segala sesuatu, ya, yang Tuhan ciptakan itu mengikuti rancangan yang harmonis. Selalu harmonis kalau yang dari Tuhan. Tidak pernah chaos. Ya. Oleh karena itu, atom yang terkecil itu mempengaruhi segalanya. Nah, ini bahkan sampai menyinggung tentang sains, ya. Dan setiap bayangan menimbulkan kegelapan pada
sesuatu. Jadi ini juga diperhitungkan. Teologi tidak akan selesai dan tidak akan dapat dipahami sampai ia fokus pada dunia para malaikat. Nah, ini wow banget ya. Ini wow banget. Untuk mengerti teologi secara keseluruhan, kita nggak cukup hanya berbicara tentang moral, tentang iman, tapi nggak pernah menyentuh tentang sesuatu, yaitu dunia malaikat. Juga tidak pernah berbicara tentang setan. Tidak pernah berbicara tentang angelologi, tentang pneumatologi. Itu nggak akan utuh teologi yang diajarkan kepada kita, yang akan kita terima jika ini nggak pernah kita timba sama sekali. Ya, nanti kita lihat kenapa dikatakan teologi nggak akan selesai atau belum utuh kalau nggak ngajarin sampai seperti itu, sampai dunia malaikat, begitulah maksudnya. Nah, kristologi yang mengabaikan setan akan lumpuh dan tidak akan pernah memahami besarnya penebusan. Nah, ini mantap ya. Teologi kalau menghindari topik tentang setan, itu juga kita nggak akan bisa memaknai seutuhnya penebusan Kristus. Maksudnya seperti itu. Wah, ini sebuah perkataan yang mantap sekali ya. Teman-teman, nah sebentar kita lihat kamu tulis apa aja di sini. Masuk materi mini ya sudah. Oh, punya Gabriel Amor. Ini kisah nyata kan? Ya, ini tulisannya beliau sendiri, tulisan daripada pengalaman beliau sendiri sehari-hari ya. Dalam face to face dengan kuasa kegelapan. Beliau juga menuliskan pengalaman dari gurunya yaitu Father Candido. Pernah ketemu gak Kak pas di warung Kemerah? Maksudnya warung gimana? Kak, aku pernah hanya lihat sebentar, punggung aku ada bekas kayak digaplok. Kak, 3 jari sampai hitam. Jadi tertarik mau beri bukunya Kemerah dan filmnya, puji Tuhan ya. Tapi nggak tahu itu setan atau bukan ya. Holy Bible kah Bang? Oh, tentang hal itu dicek ya si Ellen. Ellen mesti cek dalam arti kamu habis dari mana aja, begitu. Kamu habis melakukan apa saja, mesti flashback juga, ya. Tapi kalau itu menimbulkan kesakitan, coba periksa dokter dulu. Siapa tahu perihal medis ya. Kalau tidak ada penjelasan logis, baru kita bisa mengarah ke sesuatu yang astral ya. Tapi so far sejauh kamu tidak terganggu atau tidak mengalami sesuatu, misalnya ya hal yang paling mendasar kalau kamu mengalami intervensi kuasa kegelapan adalah mimpi buruk. Itu hal yang paling mendasar. Sejauh kamu tidak mengalami itu dan hidup doamu tidak terganggu, saya sudah anggaplah itu hal-hal medis. Bisa diabaikan saja. Kalau memang sakit, berobat ke dokter dulu ya. Begitu. Ya. Yang terjadi fenomena saat ini banyak kaum awam yang ikut-ikutan eksorsisme. Gimana tuh Min? Kalau kaum awam nggak bisa disebut eksorsisme, tapi doa pelepasan. Karena yang disebut eksorsisme itu, yang diberi tugas eksorsisme itu hanya pastor yang diberi tugas secara official, resmi dari uskup, dari keuskupan masing-masing. Ya, gitu ya. Karena yang namanya eksorsisme itu setingkat di atas doa pelepasan, atau deliverance kita sebut, atau doa pengusiran setan. Dan itu ada ritualnya sendiri, ada ritusnya tersendiri ya, nggak sembarangan juga. Ada doa bahasa Latinnya juga, ada beberapa tahap di situ. Itu hanya pastor, juga nggak bisa semua pastor, yaitu pastor yang telah ditunjuk oleh uskup. Jadi, nah sementara kalau awam kita sebutnya doa pelepasan. Nah kalau awam yang mengadakan doa pelepasan itu juga mesti hati-hati juga. Walaupun Mimin sendiri senang ya kalau awam sudah mulai berani mengadakan doa pelepasan, sebenarnya happy sekali karena jumlah setan ini terlalu banyak untuk ditangani oleh beberapa eksorsis saja atau beberapa awam yang terlibat dalam doa pelepasan. Harusnya kita support dan harus kita dukung. Walaupun orang-orang seperti ini tetap harus diarahkan dan tetap harus punya pembimbing, ya. Gak bisa dibiarkan begitu saja, takut serangan balik. Jadi gereja kalau dianggap, misalnya gereja Katolik kan sepertinya rapat sekali dalam mengatur hal ini. Itu semata-mata demi kita semua kok, supaya kita nggak terkena serangan balik. Hanya itu aja pertimbangannya, nggak ada pikiran, nggak boleh begitu-begitu, nggak seperti itu ya. Nah kalau ternyata ada awam-awam yang memang punya karunia dan terpanggil untuk itu, malah gereja support tentang hal ini ya. Jadi memang, tapi memang harus ada pembimbingnya, dan orang seperti ini juga hidup rohaninya harus cukup baik, bukan berarti harus suci dan sempurna ya, enggak. Hidup rohaninya harus cukup baik,
Terus kita juga bisa melihat bagaimana pelayanan dia di dalam keluarganya dengan orang lain, dengan sesama rekan pelayanannya. Terus dia juga rutin mengaku dosa, misalnya sebulan sekali seperti tim kita, begitu ya. Nah, itu juga hal-hal seperti ini harus kita bereskan dulu sebelum kita terjun ke pelayanan seperti ini, karena serangan baliknya dahsyat men ya. Ya, oke. Ya. Ah. Beda eksorsisme dengan doa pelepasan gimana? Yang dihadapi dan diusir sama. Di dalam gereja Katolik itu dibedakan. Memang yang diusir sama, ya. Tetapi kalau eksorsisme itu membutuhkan ritual khusus. Ya, dan itu memanfaatkan seluruh kekayaan gereja Katolik. Sementara doa pelepasan lebih kayak doa-doa pribadi, gitu. Nggak ada rumusan doa yang bakunya. Kalau orang Katolik bedanya kurang lebih seperti ini. Yang satu seperti ibadat harian, yang eksorsisme seperti misa, begitulah kurang lebih seperti itu ya. Nah, tentang kalau ditanya mana yang lebih ampuh Min, secara logika eksorsisme pasti lebih ampuh, itu tingkat tertinggi dalam pengusiran setan. Tetapi seringkali demi menolong orang tertentu, jadi ini bukan masalah tentang struktur, tentang hierarki, tapi Tuhan lebih memperhatikan kepentingan si korban, jiwa si korban. Seandainya kekurangan tenaga imam, eksorsis dan sebagainya, Tuhan bisa saja buat hal yang mustahil di mata kita, ya. Bahwa kebanyakan setan juga berhasil diusir dengan doa pelepasan, ya. Hal seperti ini. SOP-nya harus tetap ada, baru hal-hal yang kemudian yang kita sebut mukjizat itu mengalir dengan sendirinya, dan itu sudah menjadi kuasa Tuhan, ya. Apakah di Indonesia ada pastor yang bisa eksorsis? Ada, kamu coba googling aja, ada beberapa, tapi memang masih sedikit. Pernah terjerumus menjadi praktisi aliran Clip Hot selama 15 tahun Min, akhirnya bertobat dan mengikuti Yesus. Wah, ini mantep nih, my story. Kamu bisa sharing ya dengan teman-teman tentang hal ini. Ini mantep banget. Ya, pengalaman saya dalam melakukan pelepasan yang paling penting, ketersambungan diri dengan Allah Tritunggal. Ya. Nah, ini mantep, kamu bisa sharing bagaimana betapa kuat kuasanya Tuhan melebihi semua kuasa kegelapan yang kita pikir berkuasa. Kan begitu. Ya. Kita seringkali tergoda untuk mencari sebuah kekuatan yang menurut kita setara sama Tuhan. Ya, padahal, nah seperti yang dialami temanmu ini, pada akhirnya dia bertobat. Dia akhirnya menyadari siapa yang lebih berkuasa, siapa yang menimbulkan sukacita, siapa yang memberi dengan melimpah ruah gratis tanpa minta tumbal atau bayaran. Hanya Tuhan Yesus. Ya, teman-teman ya. Itu luar biasanya Tuhan Yesus kita. Baik. Sekarang kita lanjutkan ya. Sampai di mana tadi? Sampai di teologi. Itu begitu penting, yang mengajarkan tentang demonologi, tentang angelologi, dan juga tentang pneumatologi. Apa itu pneumatologi? Yaitu ilmu tentang Roh Kudus. Itu pneumatologi ya. Oke. We will now continue with Christ, the center of the universe. Nah, sekarang kita mau melanjutkan kepada Kristus yang menjadi pusat daripada universe atau semesta. Nah, berkali-kali diwanti-wanti kalau membahas demonologi, jangan pernah lepaskan daripada Kristus sebagai pusatnya. Kenapa? Karena kita semua menyadari ya, setan itu licik sekali, pinter sekali. Bahkan pembahasan seperti ini bisa dia manfaatkan untuk mempromosikan dirinya. Nah, jadi yang harus kita beritakan adalah kekalahannya dia, kelemahannya dia. Bukan kita berbicara tentang hal-hal yang bisa dilakukan oleh setan, atau setan jenis A, jenis B, jenis C, dan itu bisa berbahaya. Ya, dia bisa menimbulkan sesuatu yang bikin orang menarik di antara para pendengar nanti, sehingga ternyata setan baik ya, ternyata setan bisa jadikan temannya. Nah ini nih, setan pinter banget memanfaatkan situasi. Nah, jadi yang kita wartakan di sini, kita bahas demonologi tapi dalam posisi Kristus sebagai pusat, Kristus sebagai center.
sehingga dia tidak akan bisa menemukan satu celah pun untuk mengekspos dirinya sendiri, ya. Jadi selalu kalau membahas tentang demonologi, kita membahas tentang Yesus sebagai pusat segala-galanya. Nah, kita di sini bisa lihat everything was created for him and in view of his coming. In the heavens, angels, and on earth, the tangible world, man first of all. Jadi segala sesuatu diciptakan untuk dia. Dia ini maksudnya Tuhan Yesus, ya. Dan mengingat kedatangannya. Nah, jadi kita semua hendaknya ingat dunia hanya sementara dan kelak dia akan datang untuk kedua kalinya. Di surga yaitu malaikat, dan di bumi yaitu di dunia nyata, ya. Tentang pertama-tama adalah manusia. Itu maksudnya segala sesuatu diciptakan untuk dia. Malaikat maupun manusia. Terus, it would be wonderful. Itu akan sangat menyenangkan berbicara hanya tentang Kristus. Ya, maksudnya kalau kita berteologi memang menyenangkan sih. Kita bicara tentang Yesus saja. Kebaikannya, kebesarannya gitu kan. Terus apalagi? Pengajaran imannya, pengajaran moralnya yang luar biasa, ya. Memang menyenangkan berbicara tentang yang baik-baik saja. Nah, ya. Namun hal itu nggak akan sesuai dengan setiap pengajaran dan tindakan Kristus. Maksudnya gimana, Min? Maksudnya begini, kita nggak akan pernah dapat memahami dia secara keseluruhan kalau kita hanya berbicara tentang itu. Kita bisa lihat di sini, ya, Scripture, ya, kitab suci berbicara kepada kita tentang kerajaan Allah, benar nggak? Ya. Tetapi juga tentang kerajaan setan. Nah, ini dia yang seringkali dihindari dalam topik-topik teologi, ya. Ya. Kita habiskan dulu sampai sini, setelah itu kita melihat apa yang menjadi pertanyaanmu, ya. Ya. It tells us about the power of God. Ini bercerita kepada kita tentang kuasa Tuhan, Sang Pencipta dan Tuhan semesta alam, tetapi juga kuasanya di atas segala kuasa kegelapan. Ya. Jadi it speaks of the sons of God. Jadi kitab suci juga berbicara tentang putra manusia dan juga anak-anak setan. Nah, jadi imbang sebenarnya. Jadi ini kita nggak mungkin mengerti, ya, aksi-aksi penyelamatan dari Kristus jika kita mengabaikan aksi-aksi destruktif yang dilakukan oleh setan, ya. Begitu. Tindakan-tindakan yang merusak dari mereka. Nah, sekarang kita melihat kalian sedang ngapain tuh di atas tuh. Sebentar, layar ini mesti disentuh nih. Sekarang dari My Story dulu, ya. Sekarang aliran demonologi sudah banyak, bahkan di Facebook bertebaran. Salah satunya adalah Cliphout. Nah, gimana itu? Bahkan salah satu grimornya mengagungkan ular beludak. Oh, begitu ya. Ternyata demonologi yang dimaksud oleh dunia kita justru memuliakan setan, begitu ya. Sementara demonologi Katolik yang diajarkan di sini, kita ingin mempelajari dia dalam kenyataannya bahwa dia telah ditaklukkan. Kita hanya pelajari strateginya dia dan bagaimana mengalahkannya di dalam nama Yesus, begitu ya. Bromin, kalau kita sadar betapa besar kasih Allah kepada kita, sehingga ia rela menjadi penyelamat kita, kita pasti bisa melawan serangan setan. Kayak lagu Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Yes, that's great, ya. Bener banget. Ayo kita nyanyi. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Apalagi? Ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasihmu. Ya, ada yang tahu lagu itu? Bersyukur
Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Ya, itu lagu yang keren banget ya. Min Sibyl cincin, nah, cincinnya beli online, cari aja deh. Ini cincin Santo Benedictus. Oke, nanti Mimin selalu lupa posting tentang arti cincin ini ya. Ini ada artinya semua. Dan kenapa Santo Benedictus, begitulah. Itu santo yang dikenal dengan pengusiran setan, dan doa-doanya dan medalinya menjadi salah satu sakramental yang powerful juga dalam pengusiran setan selain air suci, garam suci, salib, rosario, kitab suci, dan sebagainya ya. Ini buku apa bang? Buku apa tadi judulnya? Ini An exorcist tells his story. Kisah seorang eksorsis kalau dalam bahasa Indonesianya. Boleh screenshot ya, siapa tahu mau beli. Sepertinya mungkin sudah keluar terbitan bahasa Indonesianya ya. Thank you yang udah like, yang udah komen, yang udah tanya macam-macam, yang udah kasih gift juga. God bless you. Mimin masih gregetan nih, kenapa wifi Mimin kayak gini ya. Min, kenapa eksorsisme harus menggunakan bahasa Latin? Apa ya kemarin ya, Min lupa. Sebenarnya nggak harus juga, tapi kebanyakan dalam ritualnya, ritual eksorsis yang benar-benar dilakukan oleh pastor-pastor eksorsis, ya banyak menggunakan bahasa Latin. Salah satunya begini teman-teman ya. Memang ada beberapa opini yang mengatakan dulu para santo santa juga melakukan eksorsis pakai bahasa Latin juga, sehingga bahasa itu menjadi seperti ancaman bagi kubu sana, dalam tanda petik menimbulkan trauma juga bagi mereka. Itu salah satu opini. Tapi opini lain yang menurut Mimin sangat bagus adalah begini. Kalau ada orang yang minta doa kepadamu dan mengaku kerasukan setan, ya, mengaku kerasukan setan. Kalau seandainya kamu mengusirnya dalam bahasa Indonesia, ya, kamu mungkin masih 50-50. Mungkin dia akhirnya mengerti dengan bahasa kamu, akhirnya dia seandainya memang dia bukan kerasukan dan mencari perhatian, akhirnya dia ikut doang, ya, berakting. Jadi dia karena dia mengerti bahasamu, gitu kan. Nah, tapi kalau dia sungguh-sungguh kerasukan, ya, dia akan mengerti arti bahasa Latin tersebut, gitu ya. Dia akan mengerti. Tapi kalau dia enggak benar-benar kerasukan, mungkin dia bingung nih artinya apa gitu. Jadi setan tahu arti bahasa Latin itu. Nah, ini juga keren. Makanya dalam doa pelepasan baik juga kamu menggunakan bahasa Latin. Bukan hanya eksorsis. Untuk ngetes. Kalau ternyata setan bereaksi, nah berarti itu benar-benar kerasukan setan. Gitu ya. Karena sudah tidak mungkin lagi si orang tersebut pura-pura. Karena dia pasti nggak ngerti bahasa Latin. Kecuali yang kerasukan memang guru bahasa Latin. Nah, seperti ini salah satunya ya, teman-teman ya. Ya. Bang nanya, kalau yang dilakukan pendeta Andi Simon itu pelepasan ya, bedanya dengan eksorsis Katolik? Iya, itu pelepasan. Eksorsis Katolik selalu melibatkan benda-benda sakramentali, ya, benda-benda sakramentali begitu. Malam juga nyimak, puji Tuhan ya. Just a Tomato 562. Oke, baik. Ini miminnya pastor atau awam? Miminnya awam. Min, jelasin dong apa beda pelepasan yang biasa dipakai di gereja karismatik dengan eksorsisme di Katolik. Kalau saya punya pendapat bang, suatu doa akan berkuasa jika kita meyakini kesatuan dengan Roh Kudus. Ya, bedanya yang satu memiliki ritual ya, dan memiliki benda-benda sakramentali sebagai pelengkap.
Sementara doa pelepasan seperti kita mengusir setan dengan iman kita saja, gitu loh maksudnya. Ya. Bedanya di situ. Kalau dalam gereja Katolik, yang satu seperti misa gitu. Jadi memang ada liturginya, begitu kan? Ada warisan dari apostoliknya. Sementara yang doa pelepasan seperti doa pribadi yang kita lakukan dengan sepenuh iman. Begitu ya. Ya benar, harus kita lakukan semuanya dengan sepenuh iman, ya. Ya, baik. Sampai di mana kita tadi? Kita lanjutkan di sini ya. Oke, nih sampainya di sini deh. Ya. Setan dikatakan adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh tangan Tuhan. Nah, jadi sebenarnya kalau dikatakan bahwa kita lebih sempurna dari bangsa jin, bangsa iblis, itu sebenarnya untuk menghibur diri. Ya. Dalam teologi Kristiani kita, ya, setan maupun jin maupun demit maupun genderuwo dan sebagainya adalah malaikat yang telah jatuh. Jadi pada dasarnya mereka adalah malaikat, ya. Cuman malaikat yang memberontak. Nah, kodratnya malaikat. Tentu intelijensi mereka, wujud mereka lebih sempurna dari kita. Secara kodrat mereka lebih sempurna, tetapi secara rahmat tentu manusia yang ikut Tuhan pasti lebih tinggi secara rahmat. Maksudnya begitu. Jadi bedakan antara kodrat dan rahmat. Nah, secara kodrat Bunda Maria lebih rendah dari malaikat. Tetapi secara rahmat nggak ada yang bisa nandingi kedikdayaan Bunda Tuhan Yesus. Bunda Allah sendiri. Ya, itu adalah manusia yang dimuliakan setinggi-tingginya di hadapan Allah. Jadi melihat kepada Bunda Maria sebenarnya kita melihat kemuliaan kemanusiaan kita yang diangkat setinggi-tingginya, bahkan melebihi para malaikat, menjadi Bunda Allah. Itu luar biasa. Secara kodrat dan secara rahmat, kedua hal ini mesti dibedakan dengan baik, ya. Boleh tahu judul bukunya? Ya, ini judul bukunya. An Exorcist Tells His Story. Ya. Boleh di screenshot ya. Oke. Nah, dikatakan di sini, ya. Tadi kita melihat bahwa setan itu levelnya malaikat, begitulah. Walaupun pada akhirnya dia memberontak, ya. Sebentar, apa yang terjadi? Ya. Sampai di mana tadi? His God-given authority, dikatakan di sini otoritas dan keunggulan yang diberikan Tuhan atas malaikat lainnya itu diakui oleh semua orang. Nah, jadi si malaikat ini berpikir, tentu ini maksudnya malaikat yang telah jatuh, ya, berpikir bahwa dia memiliki otoritas yang sama atas segala sesuatu yang telah Tuhan ciptakan. Begitu. Nah, kita balik. Ini kita berbicara tentang masuk ke demonologi dan angelologi. Oke, baik. Nah, jadi si malaikat itu yang berpikir bahwa begitulah semua yang harus tunduk kepada dia, gitu kan. Dia mencoba untuk dia mencoba untuk mengerti seluruh ciptaan, tetapi mereka tetap nggak bisa. Karena seluruh rencana penyelamatan itu berorientasi kepada Kristus. Begitu. Seperti yang kita sudah lihat di halaman-halaman pertamanya, bahwa Kristus adalah yang sulung dari antara segala ciptaan dan segala sesuatu diciptakan di dalam Dia dan dalam pengharapan akan Dia. Nah, hal ini nggak bisa dimengerti oleh malaikat yang telah jatuh itu.
karena telah putus hubungan dengan Kristus. Ya, jadi pengetahuan yang mereka miliki sebagai infused knowledge, pengetahuan yang dicurahkan, kemarin kita sudah belajar itu ya, apa maksudnya? Di mana malaikat-malaikat ini punya pengetahuan yang dicurahkan, bukan pengetahuan yang berproses dalam pembelajaran seperti manusia. Contohnya, misalnya, dalam beberapa kasus kerasukan kita menemukan orang itu bisa fasih berbahasa Inggris, berbahasa Arab, berbahasa daerah tertentu, gitu. Ya, padahal dalam kenyataannya, dalam keadaan sadar, dia nggak bisa apa-apa. Apakah setan belajar bahasa itu? Dia tahu begitu saja. Itu namanya infused knowledge. Namun pengetahuan mereka itu hanya sampai di situ saja dan terputus ketika mereka memutus hubungan dengan Sang Maha Pengetahuan itu sendiri, yaitu Allah itu sendiri. Sehingga rencana kerja Tuhan untuk dunia ini nggak bisa mereka mengerti, nggak akan sampai kepada mereka. Gitu loh maksudnya ya. Nah, kita bisa melihat di sini, until Christ came into the world, God's plan couldn't be revealed in its entirety. Sebelum Kristus datang ke dunia, rencana Allah belum dapat dinyatakan secara keseluruhan. Nah, begitu. Jadi mereka miss di sini, ya. Oleh karena itu, pemberontakan setan, ya, dia ingin terus menjadi yang pertama dan mutlak, ya. Dan pusat penciptaan, meskipun hal itu berarti menentang rancangan Tuhan. Jadi dalam pendapat ini hendak menceritakan bahwa dia berpikir ketika Tuhan menciptakan mereka bahwa dialah yang paling indah dan pusat segala-galanya. Ternyata bukan seperti itu rencana Tuhan. Ternyata manusia adalah biji mata Tuhan. Kita lihat di Mazmur ya. Siapakah aku ini, Tuhan? Apalagi jadi biji matamu. Artinya jadi biji mata itu maksudnya jadi pusat perhatian. Begitu, ya. Kita sebegitunya Tuhan memperhatikan kita, Tuhan care sama kita. Nah, jadi hal ini tidak bisa diterima oleh makhluk ini. Dia ingin terus menjadi yang pertama dan mutlak, pusat penciptaan, meskipun hal itu berarti menentang rancangan Tuhan, ya. Nah, itulah sebabnya setan terus-menerus berusaha mendominasi dunia ini. The whole world is in the power of the evil one. Kita bisa melihatnya di 1 Yohanes 5:19. Dikatakan di situ bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, kita bisa melihatnya ya, beginning with our forefathers. Mulai dari nenek moyang kita. Dia berupaya memperbudak manusia dengan membuat mereka menaati dirinya sendiri dan tidak menaati Tuhan. Ya. Apa? Dia punya kata-kata favorit, ingin menjadi seperti Allah. Nah, itulah. Dia jatuh karena ingin menjadi seperti Allah, dan kata-kata yang sama yang dia tularkan kepada Hawa dan Adam adalah kesombongan yang sama. Mereka ingin juga menjadi seperti Allah. Nah, itulah sebabnya mengapa Tuhan sangat mencintai kerendahan hati dan sangat membenci kesombongan. Karena makhluk yang paling indah yang pernah diciptakannya jatuh karena kesombongan. Itulah sebabnya Tuhan mencintai kerendahan hati. Semakin kamu rendah hati, semakin menampakkan kemuliaan Tuhan di situ ya. Semakin kamu tidak rendah hati, nah siapa yang akan semakin ditampakkan di situ? Silakan jawab sendiri ya. Oke, kita selesaikan dulu ini, baru kita lihat kamu komen-komen apa. Dan dia berharap untuk melanjutkan kesuksesannya dengan semua manusia, ya. Tentu dengan bantuan sepertiga malaikatnya. Kita bisa melihatnya di Wahyu ya. Ketika dia menyeret sepertiga bintang di langit, itu sebenarnya lambang bahwa dia berhasil membawa sepertiga malaikat untuk memberontak terhadap Tuhan. Wow, cukup berhasil juga diplomasinya ya. Sepertiga coy, itu cukup banyak loh itu. Ya,
yang menurut kitab Wahyu mengikutinya untuk memberontak melawan Tuhan. Oke, sekarang kita lihat. Ini karena HP Min rusak, mau kita pakai, bukan rusak sih. Sorry. Oke, baik, kita lihat. Kata si mabuk makan sop, Lucifer nggak jahat, Tuhan yang jahat mencampakkan dia demi manusia. Makan sop, saya kenal ini ajarannya Clip Hot, dogmanya yang kayak gini. Iya, memang kamu akan diajarkan begitu di pengajaran yang di luar pengajaran Kristiani ya. Intinya semua ciptaan Tuhan baik adanya ya. Nah, ketika Tuhan mengaruniakan kehendak bebas kepada setiap ciptaan tersebut, di mana kamu bebas, kamu saya ciptakan, tapi kamu saya beri kebebasan untuk mencintai saya atau menolak saya. Pada saat itulah ada makhluk tertentu yang menyalahgunakan kebebasannya. Yang satu menggunakan untuk kemuliaan Tuhan, wah dia menjadi benar-benar mulia seperti Tuhan. Yang satu memberontak terhadap Tuhan. Ya, akhirnya dia terbuang dari surga. Ya, jadi bukan karena Tuhan semena-mena terhadap Lucifer, bukan karena Tuhan kurang berbelas kasih, enggak. Karena pilihan si malaikat jahat itu sendiri. Mereka terbuang dari surga, ya. Bang, hierarki iblis tertinggi siapa, Bang? Ayo, siapa? Yang pernah ikut aliran setan mungkin bisa menjawab. Oke. Ya, akhirnya saya pahamin bahwa hanya Yesus satu-satunya raja di bumi dan langit. Puji Tuhan ya. Oke, Kak, cincinnya beli di mana? Keren ini. Coba deh cari di, mungkin di TikTok ada juga. Cincin Santo Benedictus gitu ya. Bagaimana pendapat kalian soal aliran Kabalah putih atau aliran Sephiroth? Aduh, Win, terus terang nggak begitu kenal banyak ya, tetapi pernah disebut aliran Kabalah dalam bukunya ini. Dalam bukunya ini, Father Jose Francisco Siquia. Ini salah satu eksorsis di Filipina. Dia eksorsis juga, tapi juga seorang profesional dalam bidang psikologi. Dia memadukan antara psikologi dengan eksorsis. Dia ada menyebut Kabalah di sini sebagai patut diwaspadai karena salah satu pintu masuk iblis juga atau media. Nih, ini dia Kabalah. Jadi mesti hati-hati. Begitulah ya. Intinya jangan ikut pengajaran yang aneh-aneh dah. Ya. Ya. Apalagi yang sampai melakukan ritual atau pengundangan, hati-hati saja. Dikatakan di kitab suci apa? Setan seperti serigala yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Jadi di sekitar kamu aja dia udah ada di kanan dan kirimu. Apalagi kalau kamu undang ke sana, makin seneng dia ya. Oke, kita lihat. Kak, emang bener kok kalau The Fallen Angel itu memang plot twist dari Allah itu sendiri kah? Atau sengaja diplot? Nggak seperti itu ya rancangan Tuhan terhadap seluruh ciptaannya. Rancangan Tuhan untuk seluruh ciptaannya adalah keselamatan. Ya teman-teman, bahwa semuanya ditentukan untuk selamat, untuk bahagia. Nah, tetapi tentu harus kamu perjuangkan dengan sendirinya ketika kamu diberi kehendak bebas untuk ikut dia atau melawan dia. Sebenarnya ini sebuah karunia seperti pedang bermata dua. Ya. Di satu sisi kita happy ya, karena pada akhirnya yang sampai ke surga nanti adalah mereka yang benar-benar dengan kesadaran sendiri, dengan akal budinya sendiri, dengan melibatkan keseluruhan esensi dirinya yang mengatakan, iya Tuhan, saya ikut Engkau. Bukan settingan, bukan paksaan. Nah, itu dia, indahnya di situ. Bayangkan kamu bisa menciptakan sosok makhluk, ya. Nah, kemudian makhluk itu kamu program untuk patuh kepada kamu. Apa indahnya?
Itu kan makhluk settingan. Ya, itu makhluk settingan, nggak ada indahnya sama sekali. Kalau pada akhirnya semuanya pergi ikut kamu ke surga, ya begitulah ya. Nggak ada seru-serunya gitu kan. Itu gambaran saja ya. Tentu misteri Tuhan lebih besar daripada itu. Wah, banyak sekali komen-komen kalian. Coba saya baca yang itu ya. Jam malam sebentar lagi. Wah, kenapa nih jam malamnya? Ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini dikatakan di sini ya. Ini baik untuk teman-teman tadi yang mungkin dari aliran lain ya, atau mungkin bahkan di sini ada yang mengikuti gereja setan ya. Ini baik banget kamu dengerin ya. God never rejects his creatures. Ya. Tuhan tidak pernah menolak semua ciptaannya, teman-teman. Jadi kalau kamu diajarkan sesuatu yang bertentangan dengan pengajaran ini, sudah pasti itu bukan dari Tuhan. Ya. Jadi boleh kamu tinggalkan. Dia mencintai kita sampai rela mati di salib. Apakah itu tidak cukup luar biasa bagi kamu? Ya. Nah, oleh karena itu ya, meskipun mereka memutuskan hubungan dengan Tuhan, jadi setan dan para malaikatnya tetap mempertahankan kekuasaan dan pangkat mereka. Jadi maksudnya hierarki mereka tetap dipertahankan oleh si malaikat yang telah jatuh itu sendiri. Thrones, dominions, principalities, powers, and so on. Ini dibagi berdasarkan Kolose ya. Kolose berapa kemarin? Lupa Mimin. Jadi kita kemarin sudah lihat ya beberapa hierarki dari malaikat dan juga dari malaikat yang telah jatuh. Di mana ketika mereka meninggalkan surga, mereka masih pingin juga tetap memiliki hierarki juga. Seperti ini juga, seperti malaikat-malaikat, tetapi berbeda sumber. Kalau malaikat yang kita kenal, malaikat yang dari Tuhan, itu bersumber pada cinta Tuhan itu sendiri. Mereka yang lebih dekat dengan Tuhan, lebih tinggi levelnya. Ya. Nah, sementara para malaikat-malaikat yang telah jatuh tersebut, hierarkinya ditentukan oleh dominasi, perbudakan, dan hukum rimba. Nah, siapa yang lebih kuat, dia yang lebih bisa menyiksa bawahannya. Begitulah kurang lebih. Ya, Mimin sering cerita ya dalam beberapa kasus yang kita tangani ya. Ketika kita mendoakan orang kerasukan, ya doa pelepasan. Jadi setannya sudah menderita sekali di dalam tubuh orang itu. Bahkan teriak-teriak, panas-panas, saya ingin pergi, tapi nggak bisa. Coba bilangnya nggak bisa. Selidik punya selidik, ya. Akhirnya kita mengerti, ternyata si orang yang bersangkutan memang sudah pesugihan. Sudah perjanjian dengan si jahat. Ya, itu seperti ada kontrak. Seperti ada kontrak. Seperti itu. Yang melibatkan jangka waktu tertentu. Nah, jadi si setan keroconi nggak bisa pergi. Karena kalau dia pergi, dia digebukin oleh bosnya. Yang meletakkan dia di situ. Mereka juga punya sistem seperti itu. Tapi kita semua tahu darah Yesus berkuasa ya. Darah Yesus mematahkan semua kontrak-kontrak kegelapan. Semua kutuk kita bisa paksa untuk tetap lepas. Sehingga pada akhirnya bosnya sendiri yang datang. Nah, ini peperangannya lebih besar. Lebih keras di sini. Ya. Pada akhirnya bosnya datang juga. Karena merasa kerajaannya tidak aman kan. Nah, ini dia. Peperangannya bisa sampai berbulan-bulan, teman-teman. Ya. Ya, tapi puji Tuhan semuanya bisa juga dibereskan ya. Beberapa kali kita mengalami pertempuran yang sampai berbulan-bulan begini. Memang mendebarkan, memang menyakitkan juga tentu bagi si korban. Ya. Wah, itu seandainya kita mau bikin viral, manifestasinya luar biasa. Tapi tujuan kita menolong orang, bukan untuk bikin viral, bukan untuk konten. Ya. Kita simpan untuk dokumentasi kita sendiri aja, untuk pengajaran kepada tim. Kalau begini adalah begitu, kalau begitu adalah begini, begitulah. Ya. Kita simpan di grup tertutup, tidak pernah bocor. Itu kena sanksi bagi kita sendiri, terutama bagi Mimin ya. Akan Mimin sanksi dengan tegas kalau ada yang sampai bocor itu video. Nah, puji Tuhan sampai sekarang tidak ada yang bocor ya. Bukan untuk disimpan di dalam series ya yang berbayar. Ngapain juga kan. Kita menolong orang loh, bukan untuk
dipamerkan, bukan untuk dijadikan konten. However, mereka adalah korban ya. Jadi setiap hal seperti ini terjadi, biarlah menjadi urusan dia sama Tuhan ya. Oke, kita lanjutkan. Sudah jam berapa ini? Aduh, masih lama ya. Oke. Ya, dikatakan sampai di sini tadi ya. Tuhan tidak pernah menolak semua makhluknya. Dan makhluk itu masih menggunakan hierarkinya juga, tentu beda sumber. Oke. Nah, kita melihat di sini, sampai di mana? Saint Augustine ya. Santo Agustinus nggak membesar-besarkan pernyataannya bahwa jika Tuhan memberikan kebebasan kepada setan, ya, maka sesungguhnya nggak ada manusia yang akan dibiarkan hidup oleh si setan. Karena setan nggak bisa bunuh kita, maka dia mencoba untuk menjadikan kita pengikutnya yang menentang Tuhan. Sama seperti dia menentang Tuhan. Nah, ini dia. Jadi seperti Mimin udah katakan di depan, jadi walaupun setan dilepas, tapi ekornya masih dipegang. Seandainya Tuhan melepas dia selepas-lepasnya, nggak ada manusia yang bisa selamat. Ya, begitu. Ya, kita masih bisa melihat di kitab suci ya, ketika Tuhan Yesus membebaskan orang gila di Gerasa, ingat itu? Apa yang dikatakan setan? Mau apakah engkau daripadaku, hai anak Allah yang maha tinggi? Waktu kami belum tiba. Nah, ternyata mereka pun sadar bahwa mereka itu dikasih waktu, dibatasi, dikasih tahapan-tahapan. Mereka tahu itu. Ya, itu dia. Mereka tahu, mereka dibatasi. Bahkan ketika dia mau menggodai manusia, ya, dia minta izin sama Tuhan. Dalam hal seperti Ayub itu, mencobai Ayub, dia minta izin loh, gitu. Ya. Akhirnya apapun yang dilakukan setan di dunia ini terhadap manusia, kalau kita bisa mengambil rahmat dari situ, itu sebenarnya semakin meneguhkan iman kita bahwa kuasa Tuhan lebih besar ya. Seperti kasus-kasus yang menurut kita sebuah kemalangan, kasus kerasukan, kasus intervensi kuasa kegelapan, kasus investasi, obsesi, opresif, possession, dan sebagainya. Atau mungkin bahkan kematian. Nah, ketika kita melihat itu dalam terang iman bahwa Tuhan bekerja di situ, kita bisa mengambil rahmat di situ, apalagi dalam kasus kerasukan, kita bisa melihat bagaimana nama Yesus sanggup menghalau semua setan ya. Itu bagi kita semakin meneguhkan, oh ternyata Yesus kita luar biasa ya, gitu. Selalu tuntas dalam nama Yesus teman-teman, tidak pernah kembali lagi. Syaratnya adalah yang didoakan juga harus berdoa, harus baca kitab suci, harus tekun. Ya. 80% kasus yang kita tangani yang berhasil adalah karena korbannya pada akhirnya juga berdoa dan pada akhirnya menjadi pelayan Tuhan juga. Nggak bisa hanya mengharapkan doa orang lain, enggak. Kita hanya membantu saja. Ya. Jadi jadikan kenangan buruk, hal-hal buruk seperti ini ya sebagai sebuah batu lompatan dalam hal iman bahwa Tuhan mau kamu bertumbuh. Jadi diizinkanlah kamu mengalami hal ini dan itu ya. Itu. Jadi setan pun sebenarnya dalam tanda petik dipakai juga. Kena prank sama Tuhan kan. Oke, kita lihat sekarang kamu komen apa di situ ya. Ya telat Min, nggak apa-apa. Sebentar. Baru gabung Min, mau udah selesai aja. Masih sampai jam 12 ya, tenang aja. Nanti pun hasilnya kita selalu upload di YouTube dengan nama yang sama, Komsa KKSM ya. Ini Komsa KKSM. Nanti cari, selalu kita upload di YouTube gitu.
Oh iya, sebentar kita lihat apa yang kira-kira menjadi pertanyaan kalian di sini. Cincinnya bagus, puji Tuhan. Romo, nonaktifkan saja kolom komentar nggak kusuk dengar materi. Ya jangan dibaca. Kamu bisa geser ke kanan kok. Geser ke kanan atau ke kiri ya, Mimin lupa ya. Gimana sih cara mematikan komentar? Geser ke geser ke kanan ya atau ke kiri? Coba deh. Bisa kok untuk mematikan komentar ya. Ya, iya kalau memang nggak bisa mematikan komentarnya ya, ya sudah dengerin saja. Nggak perlu dibaca komentarnya ya. Nggak apa-apa teman-teman ya. Ini semakin menarik kok mendengar reaksi daripada teman-teman yang lain. Don't worry, be happy. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sepertinya tidak ada yang mau ditanyakan. Ya, baik. Fokus demonologi ya teman-teman ya, jangan fokus yang lain. Karena yang hal-hal yang lain, apakah apologetika, apakah apa-apa itu bisa ditemukan di banyak akun tentang hal ini ya. Tapi demonologi memang sepertinya masih sedikit gitu. Jadi kita fokus di situ. Oke, baik. Sampai di mana kita? Sampai di sini ya. Oke. The truth of salvation is this. Jesus came to destroy the works of the devil. Nah, ini adalah kebenaran keselamatan bahwa Yesus datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis. 1 Yohanes 3:8. Untuk membebaskan manusia dari perbudakan setan. Untuk mendirikan kerajaan Allah setelah menghancurkan pemerintahan setan. Nah, mungkin poin-poin seperti ini sudah sering kalian baca sehingga kalian kurang memperhatikan apa yang menjadi fokusnya di situ. Yang menjadi fokusnya sebenarnya begini. Pertama kali yang diberitakan Tuhan Yesus kepada kita adalah sebenarnya pengusiran setan. Itu hal yang paling pertama, teman-teman. Sebelum pewartaan-pewartaan hidup baik yang lain. Ya, kita bisa melihatnya di 1 Yohanes 3:8. Jadi langsung bersemuka dengan setan face to face. Karena memang yang menjadi masalah serius di dunia ini adalah peperangan antara yang baik dan yang jahat. Kita ini sebenarnya seperti penari latar saja. Sebenarnya ada yang sedang berperang di atas kita. Dikatakan apa? Peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh di udara, pemerintah-pemerintah di udara, penghulu-penghulu dunia kegelapan. Jadi kalau kalian pernah nonton film, Mimin pernah nonton film apa? Film anak-anak sebenarnya, tapi Mimin demen karena ceritanya seru. Nah, di Netflix tentang apa sih? Kisah dari Arkadia ya. Itu film kartun sebenarnya. Nah, tetapi menariknya begini. Setelah terjadi beberapa kali peperangan, akhirnya salah satu tokohnya bilang begini. Kamu jangan terkecoh ya. Kamu menang melawan A, menang melawan B, menang melawan C. Sebenarnya yang sedang berperang itu aku. Di belakang kalian semua. Aku dengan si kuasa jahat di balik lawanmu. Bukan kalian. Nah, sebenarnya ini memberi gambaran juga. Sebenarnya yang sedang berperang di dunia ini kuasa baik. Yesus dengan para malaikatnya. Nah, dengan kuasa jahat. Setan dengan para malaikatnya. Ya. Menarik juga, ternyata film pun bisa mengingatkan kita akan hidup kita di dunia harus seperti apa gitu ya. Nah itu nonton film yang benar itu seperti itu. Selalu bisa menemukan makna ya. Jadi jangan sampai terkecoh ya. Jangan sampai pikiran kita dipusatkan kepada dunia ini sampai nggak bisa berpikir sesuatu yang lebih tinggi tersedia bagi kita ketika kita setia kepada Tuhan ya. Oke. Sebentar, minum dikit. Nah, minum sedikit.
Cintamu lebih dari samudra. Kalau gitu ya. Oke, terus dikatakan di sini, ya, bagaimanapun between the first coming of Christ and the parousia, bagaimanapun ya, antara kedatangan Yesus, ya, the first coming and the parousia, kedatangan Yesus yang 2000 tahun yang lalu, gitu ya maksudnya, atau kedatangan Yesus yang pertama dengan parousia itu kedatangan yang kedua kali nanti, yang penuh kemenangan sebagai hakim, ya. Iblis mencoba membujuk sebanyak mungkin orang untuk memihaknya, begitu, teman-teman. Dia tahu saatnya akan tiba pada akhirnya dia tahu. Jadi bukan neraka yang sekarang yang mereka takuti, ya, bukan. Karena neraka sekarang itu masih ciptaan mereka, di mana mereka bisa menyiksa manusia yang masuk ke dalamnya dan bisa saling menyiksa di antara sesama mereka pakai hukum rimba tadi, ya. Nah, neraka yang kedua nanti yang mereka takuti ketika saatnya telah tiba. Gitu. Jadi kita semua tahu bahwa dia tidak mampu melawan Tuhan, ya, tapi untuk balas dendam, dia akan membawa semua anak-anak Tuhan, yaitu Anda dan saya, sejauh bisa digodanya kepada kerajaannya, agar Tuhan lebih tersakiti lagi dengan banyaknya anak-anaknya yang terhilang. Jadi dia sedang cari teman sebanyak-banyaknya supaya Tuhan tersakiti. Gitu cara dia untuk memberontak kepada Tuhan. Jadi it is a battle he wages with the desperation of one who knows he is already defeated, knowing that his time is short. Nah, dikatakan di sini bahwa ini adalah pertempuran yang dia lakukan dengan keputusasaan, desperation. Menyadari bahwa waktunya sudah singkat. Wahyu 12. Nah, therefore, oleh karena itu, kalau kita lihat di Efesus 6:12 ya, Paulus mengatakan kepada kita dengan sejujurnya bahwa, nah ini seperti yang kita sebut tadi di atas, kita tidak sedang berperang melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, dan melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Efesus 6:12. Nah, jangan sampai terkecoh. Jangan sampai teralihkan. Nah, kita lihat di sini. Oke, sebentar kita lihat apa yang sedang kalian bicarakan. Bentar ya. Iya, Menteri Santo Benedictus ini ya. Oke, baik. Oke, si Bagas nanya. Min, ijinahnya dosa apa yang nggak bisa dihapuskan sama sekali? Ijinah menyembah Allah lain. Nah, kita sudah tahu ya, apa itu? Dosa melawan Roh Kudus. Nah, itu dia. Sudah dikatakan. Itu tidak bisa dihapuskan. Kenapa? Ya. Karena menghujat Roh Kudus, melawan Roh Kudus, artinya menolak segala rahmat, termasuk di dalamnya rahmat pertobatan. Artinya apa? Kamu memang nggak mungkin kepikiran untuk bertobat. Bagaimana Tuhan bisa memberikan rahmat pertobatan? Jadi dalam hal ini sudah mengerti ya kenapa setan nggak bisa bertobat. Ya, karena bahkan kepikiran untuk bertobat itu sendiri pun, niat yang baik itu sendiri pun, itu sebenarnya digerakkan oleh Roh Kudus. Kalau kita sudah memutus hubungan dengan Tuhan, mustahil kepikiran untuk bertobat. Bukan karena Tuhan kurang berbelas kasih, bukan karena Tuhan tidak mau mengampuni, tapi orang tersebut yang menolak menerima pengampunan, berpikir bahwa dia tidak berdosa mungkin ya, karena
tidak memerlukan nama pertobatan dan nggak butuh gitu. Nah, orang tersebut nggak bisa diampuni. Ya. Tapi dosa jenis lain apapun, walaupun dosamu semerah kirmisi kata Tuhan, tetap menjadi putih seperti salju ketika kamu datang kepada Dia. Sejauh kamu bertobat. Ya, teman-teman. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini, Scripture tells us that angels and demons, kitab suci memberitahu kepada kita bahwa malaikat dan setan, saya ingin menyebutkan setan secara khusus dengan S besar ya. Ini bukan sekedar setan kroco, tapi ini the king, raja itu sendiri, sang raja, setan, Satan ya. Adalah makhluk spiritual ya. Tetapi mereka juga adalah individu yang dikaruniai kecerdasan, ya, kemauan, dan juga kebebasan, juga inisiatif. Nah, para teolog modern yang mengidentifikasikan setan dengan gagasan abstrak tentang kejahatan itu sangat keliru. Maksudnya begini, seringkali para teolog modern menghindari berbicara tentang setan. Mereka selalu mengatakan setan itu enggak ada. Itu hanya personifikasi daripada dosa atau kejahatan saja. Itu buatan manusia. Itu hanya kejahatan kok yang dikasih wujud, dikasih sosok gitulah. Nah, seringkali para teolog modern menghindari membicarakan bahwa mereka adalah sosok atau pribadi. Justru si setannya senang kalau dianggap enggak ada. Karena mereka merasa enggak tersentuh, mereka bekerja dengan girang dan tidak diketahui, ya mereka bebas melaksanakan strateginya atas dunia ini kan, begitu. Senang setan kalau dianggap enggak ada. Ya. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi teolog seperti itu bisa dikatakan bid'ah, dikatakan di situ, heresi ya. Jadi artinya hal ini secara terbuka bertentangan dengan Alkitab, maksudnya begitu. Para bapak gereja dan magisterium gereja, nah, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang, kalau kita sudah menyebut tentang para bapak gereja dan magisterium gereja, itu maksudnya mulai dari 2000 tahun yang lalu ya, mulai dari termasuk para rasul yang paling pertama, kemudian Santo Santa, kemudian para santo santa besar, ya, para teolog, para pujangga gereja, para mistikus gereja, termasuk mungkin juga para martir dan sebagainya yang sempat bikin buku atau menorehkan karya tertentu. Hal itu menjadi memperkaya kasanah iman Katolik kita ya. Nah itu kita banyak sekali diperkaya oleh pengalaman-pengalaman mereka. Mereka mengatakan apa? Kebenaran tentang setan tidak pernah diragukan di masa lalu. Nah, kalau kita melihat bagaimana Santo Benedictus face to face dengan setan, Santo Padre Pio juga ya, juga santo-santa yang lain, Santa Gema Galgani apalagi, hampir setiap hari dia disiksa oleh setan karena silihnya, karena doanya ya. Itu sebenarnya benar-benar menunjukkan bahwa tidak ada definisi dogmatis dalam hal ini kecuali ya pernyataan berikut ini dari Konsili Lateran yang keempat. Dikatakan di sini, iblis yaitu setan dan setan-setan lainnya diciptakan baik awalnya, maksudnya begitu. Maksudnya itu malaikat ya. Malaikat yang awalnya baik oleh Tuhan. Tetapi mereka menjadi jahat karena kesalahan mereka sendiri. Nah, jadi kalau tadi ada yang mengatakan Tuhan yang jahat semena-mena terhadap Lucifer, membuang Lucifer. Ya kita tahu itu ajaran dari mana ya, itu bukan ajaran gereja Katolik dan itu memang tidak benar. Ya. Jangan heran masih ada ajaran seperti ini, jangan heran. Selalu mereka ini bisa menarik
perhatian anak-anak muda, ya, atau orang-orang tertentu untuk percaya kepada mereka dengan membolak-balikan kenyataan. Jadi kalau seperti tadi ya, mereka meniru-niru semua buatan Tuhan. Mereka juga punya malaikat, punya hierarki, punya nabi sendiri, bahkan punya kitab suci sendiri juga. Nah, itu dia. Hati-hati, jangan sampai salah masuk gereja. Ya, ya. Kak Min mau nanya, apakah nonton film horor itu enggak baik? Thank you penjelasannya, terima kasih. Ya sebenarnya nonton film itu untuk hiburan saja ya. Ya, karena itu bukan dokumentasi. Ya, begitu. Kalau kamu menurut kamu tidak menimbulkan efek apapun terhadap jiwamu, mengubah kepercayaanmu misalnya, atau membuat engkau jadi sayang sama setan gara-gara nonton film itu, ya kamu sejauh mampu menontonnya dalam bentuk sebagai hiburan saja, no problem sebenarnya. Ya, apalagi kalau kita setiap keluar rumah selalu berdoa. Ya, anak-anak Tuhan adalah memberkati dunia, bukan takut dengan dunia. Justru harusnya setan yang takut sama kita, kan begitu. Nah, tetapi seandainya menurut kamu itu bisa jadi sandungan atau bisa menjadi memperlemah iman kamu, yang gak usah ditonton, begitu aja. Ya, ingat, iman kita bukan apa-apa takut A, takut B, takut C, apa-apa nggak boleh A, nggak boleh C. Gitu, nggak seperti itu. Justru iman kita yang memberkati dunia. Ya, jangan sampai dikelirukan atau ditakutkan dengan hal remeh-temeh seperti ini. Ya, jadi bijak sajalah, gitulah maksud Mimin. Ya. Baik. Apalagi Min medali Santo Benedictus ampuh buat menyangkal setan nggak Min? Sebenarnya semuanya ampuh, apapun medali apapun, sakramentali apapun, air suci, garam suci, medali dan sebagainya. Apalagi yang sudah berkati oleh gereja Katolik ya, sangat ampuh ya. Sekarang bagaimana dia bisa connect dengan iman kamu, gitu aja. Kalau nggak connect sama imanmu, ya nggak bekerja juga barang-barang seperti itu. Ya, Kak Min request dong sekali-sekali bahas tentang malaikat yang baik juga. Iya, nanti kalau ada bahannya angelologi keren juga ya. Min belum dapat bukunya sih ya. Masih banyak tentang demonologi ya. Sepertinya memang manusia suka membahas hal-hal yang serem, yang jahat gitu ya. Mimin suatu hari ketemu seorang apa sih namanya? Instagram, kalau YouTuber kan YouTube kan YouTuber gitu. Instagram bilangnya apa ya? Ya konten kreator begitu lah yang terkenal. Dia bilangnya apa? Supaya konten kita viral katanya. Yang awal-awal tuh kita harus posting-posting, maksudnya dia menyusun skenario-nya. Awal-awal tuh mesti yang negatif-negatif. Yang gimana-gimana, yang menimbulkan polemik, pro dan kontra. Kemudian baru kita jelaskan faktanya, katanya begitu. Nah, ternyata memang begitu ya psikologi manusia. Seperti nanti suka nonton film horor karena menimbulkan sesuatu menakutkan gitu atau konflik gitulah, kepo gitu ya, daripada hal yang baik-baik. Mungkin itu memberi gambaran kenapa lebih banyak buku atau lebih banyak film horor daripada film tentang malaikat-malaikat yang baik. Ya. Semoga ada yang mimin ketemu bukunya ya nanti untuk membahas hal itu ya. Ya, tapi pasti adalah ya, walaupun mungkin cuma 1-2. Oke, baik, kita lanjutkan. Sampai di mana tadi? Oke, di sini. Nah, dikatakan di sini apa? Siapapun yang menyangkal keberadaan setan, maksudnya menganggap setan itu enggak ada, sebenarnya juga menyangkal dosa dan enggak lagi memahami tindakan Kristus. Ya.
Oke, baik. Let us be clear about this. Jesus defeat Satan through his sacrifice. Mari kita membuatnya menjadi jelas. Yesus mengalahkan setan itu melalui pengorbanannya di kayu salib. Bagaimanapun ya. However, namun Yesus juga mengalahkan setan sebelum kematiannya. Kita lihatlah itu, yaitu melalui pengajarannya. Kita bisa melihatnya di Lukas 11:20 ya, dikatakan di sini. Jika dengan jari Allah aku mengusir setan, maka kerajaan Allah telah datang kepadamu. Lukas 11:20 ya. Jadi Yesus adalah yang terkuat yang mengikat setan. Kita bisa melihat di Markus 3:27. Ini menarik kalau kamu buka Alkitab ya. Jadi kalau belajar demonologi juga baik kalau juga baca Alkitab ya. Sambil bawa Alkitabnya, sambil buka nih ayat-ayat seperti ini nih ya. Nah, dikatakan di sini kalau kita lihat di Markus 3:27, coba deh kita buka Markus 3:27. Nah, ini dia. Tetapi tidak seorang pun ya dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Nah, jadi ini maksudnya diberi artian positif oleh Yesus. Dalam arti begini, kalau engkau mau membebaskan orang yang kerasukan setan, bereskan dulu setannya, diikat dulu setannya, baru dia bisa dilepaskan. Gitu ya. Jadi Yesus adalah yang terkuat dalam hal ini. Nah, dikatakan Yesus pertama-tama memberikan kuasa untuk mengusir setan kepada para rasulnya. Itu otoritas yang pertama. Ya. Kalau kita melihat otoritas yang pertama, tanda-tanda yang menyertai orang yang percaya, yang paling pertama adalah pengusiran setan loh. Bukan pengajaran hidup yang baik, moral yang baik. Ya. Tapi kenapa pembicaraan tentang demonologi, tentang setan ini mendapat tempat yang tidak banyak dalam pengajaran teolog masa kini? Nah, itu dia yang kemudian menjadi tanda tanya besar. Apakah ini bagian dari strategi setan juga yang sudah menyusup ke dalam gereja? Wow, jadi konspirasi ya. Kenapa? Kenapa takut mewartakan hal seperti ini? Ya, ini adalah fakta dan kenyataan. Ya. Dan peperangan itu terus terjadi sampai sekarang, teman-teman. Ya. Kemudian dia memperluas kekuasaannya ya kepada 72 murid yang lain, dan pada akhirnya dia memberikan kepada semua orang yang percaya kepadanya tanda-tanda tersebut. Oke, kita lihat di sini ya. Kisah para Rasul, the Acts of the Apostles, itu maksudnya kisah para Rasul ya. Itu mengatakan kepada kita bahwa setelah turunnya Roh Kudus ya, para Rasul terus mengusir setan. Dan semua orang Kristen juga melakukan hal-hal yang sama setelah mereka. Nah, ini dia. Jadi karunia-karunia itu sangat hidup pada waktu jemaat perdana. Apa sih bedanya dengan kita? Kenapa saat ini kurang hidup? Kenapa saat ini banyak umat yang merasa bukan bidangnya mengusir setan, mendoakan orang sakit, mendoakan temannya yang sedang dalam masalah? Kenapa? Dikit-dikit serahkan ke pastor, serahkan kepada pendoa, serahkan kepada suster bruder.
Padahal kamu juga sebenarnya dengan imanmu bisa membantu. Ya, setidaknya keluargamu didoakan dulu. Tidak dikit-dikit lempar ke hal yang menurutmu lebih tinggi gitu kan. Akhirnya malah tidak membuat iman menjadi berkembang dan kita tidak tahu betapa dahsyatnya sebenarnya nama Yesus itu. Betapa dahsyatnya iman kita. Betapa dahsyatnya warisan rohani yang kita terima dari para rasul ya. Disayangkan akhirnya umat menjadi seperti itu. Seakan-akan mengabaikan kuasa anugerah yang Tuhan berikan kepada gerejanya ya. Ya, tapi Mimin juga enggak terlalu bisa dalam tanda petik menyalahkan umat dalam hal ini ya. Ini masalah pewartaan juga. Jadi kalau kita enggak belajar sendiri ya, kalau kita selalu mengandalkan cuma datang seminggu sekali misa, enggak akan dapat hal-hal seperti ini. Ya teman-teman ya, enggak akan dapat. Oke, nah kita lihat di sini ya. Para bapak gereja mula-mula ya, seperti Justinus dan Irenaeus ya, dengan jelas mengungkapkan pemikiran Kristiani tentang iblis dan tentang kuasa untuk mengusirnya, to cast him out. Bapak-bapak lain, khususnya Tertullianus ya, dan Origenes sependapat. Jadi keempat penulis ini saja dapat menyangkal banyak teolog modern, maksudnya begitu. Ya, keempat penulis ini saja dapat menyangkal banyak teolog modern yang berpendapat bahwa setan itu enggak ada, maksudnya seperti itu. Atau setan itu hanya personifikasi daripada kejahatan atau dosa. Yang dengan alasan apapun tidak percaya pada iblis dan mengabaikannya sama sekali. Wah, makin senang setan ya. Diabaikan dan dianggap tidak ada. Oke. Ntar kita lihat. Kamu sedang berantem dalam hal apa ini? Kita lihat. Oh teman-teman, kalau Mimin lupa ya. Kalau seandainya di sini terbatas, bisa join di Telegram kita ya. Telegram Komsa KKSM online. Itu dia. Kalian malah berbicara tentang ortodok ya. Ya, oke lah. Tetap, walaupun kalian berbincang-bincang di bawah, tetap mendengarkan ya. Supaya bisa mengambil manfaat dari sharing daripada Father Gabriel Amort. Oke. Baik. Sampai di mana kita tadi ya? Oke, di sini deh, bawah ini. The Second Vatican Council powerfully reminded us of this abiding teaching of the Church. Jadi Konsili Vatikan kedua dengan tegas mengingatkan kita akan ajaran gereja yang tetap ini. Sebab perjuangan besar-besaran melawan kuasa kegelapan itu meliputi seluruh ajaran atau seluruh sejarah umat manusia ya. Ya, begini. Jadi kalau kita melihat di sini, the battle was joined from the very origins of the world. Bahwa pertempuran ini sejak awal mula sudah terjadi di dunia. Itu Gaudium et Spes nomor 37. Ya, meskipun segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan suci, gitu ya. Sejak awal sejarah manusia,
bahwa manusia itu menyalahgunakan kebebasannya. Ya. Atas desakan dipersonifikasikannya kejahatan. Manusia menentang Tuhan dan berusaha mencari kepuasan di luar Tuhan. Ini nggak mungkin ya teman-teman. Kita tidak mungkin bisa mencari kepenuhan, kepuasan di luar Tuhan. Itu nggak mungkin. Karena tujuan awal penciptaan kita adalah untuk keselamatan. Ya. Untuk bahagia selamanya bersama Allah Tritunggal. Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya untuk mengkomunikasikan kebahagiaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Untuk berbagi kebahagiaannya. Di mana kita dilibatkan. Lu bayangin, gila nggak tuh? Ciptaan dilibatkan oleh pencipta untuk bahagia bersama dia. Secara logika manusia kita akan berpikir, kok kurang kerjaan sekali ya? Padahal manusia ini bikin pusing kan? Bikin pusing, ciptaan juga bikin pusing. Kenapa Tuhan nggak? Dia kan nggak perlu apa-apa lagi. Happy dengan sendirinya begitu kan? Tercukupi sempurna segala-galanya. Ngapain mau ciptain makhluk-makhluk yang merepotkan seperti kita ya? Apalagi seperti kalian-kalian ini ya, yang bertengkar terus. Ya itulah Tuhan ya. Rupanya kita hanya bisa mengartikannya seperti ini. Gambarannya saja ya, karena kita tidak mungkin bisa mengetahui isi hati Tuhan yang sebenarnya. Tetapi gambarannya seperti ini. Kalau kita tertawa atau bahagia, rasanya kok lebih afdol kalau ada teman yang di samping kita ikut ketawa gitu loh. Ikut berbahagia bersama kita. Mungkin seperti itulah. Kebahagiaan Tuhan juga melibatkan lebih banyak ciptaan. Ya, bisa jadi ya, ini gambaran saja. Mungkin seperti itu ya. Oke. Seperti mana tadi? Meskipun Tuhan tahu ya, dia mengenal, meskipun manusia mengenal Tuhan, dia nggak memuliakan dia sebagai Tuhan. Tetapi pikirannya yang tidak berakal itu menjadi gelap dan lebih mengabdi kepada makhluk daripada Sang Pencipta. Nah, sebab itu dia mengutus anaknya yang mengenakan kedagingan kita, agar melalui anak ini dia dapat merebut manusia dari kuasa kegelapan dan setan. Ad Gentes nomor 3. Ini semuanya dokumen-dokumen gereja ya. Bagaimana mereka yang menyangkal keberadaan dan banyaknya aktivitas setan dapat memahami pencapaian Kristus? Nah, maksudnya begini,